Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 276 Kompetisi Tingkat Lanjut. Chen Xiang menjulurkan lidahnya, meskipun Liu Meng'er mengatakan demikian, tetapi dia sedikit senang di hatinya, karena sekarang tidak seperti yang dia bayangkan. Sebelumnya dia mengira Liu Meng'er akan mengabaikannya mulai sekarang, tetapi sekarang Liu Meng'er tampaknya menyetujui hubungan ini. Kecepatan frisbee menjadi lebih cepat, dan Chen Xiang tahu bahwa kekuatan Liu Meng'er telah meningkat pesat setelah bergabung dengan jiwa api, jadi dia juga senang untuk Liu Meng'er. Kita hampir sampai di kota Wangian, kata Chen Xiang bersemangat. Penjahat kecil, apakah kamu sedang terburu-buru untuk menemukan Hua Xiangyue, peri kecil? Liu Meng'er tiba-tiba menjadi cemburu, dan berkata dengan masam. Chen Xiang tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Meskipun Hua Xiangyue adalah wanita yang baik, dia tidak sebaik saudari Meng'er, paling-paling dia menjual ramuan untuk membuat saya lebih murah. Saudari Meng'er punya memiliki konflik dengan saya, pengalaman hidup. Kamu penjahat kecil. Apakah kamu tahu bagaimana menggunakan semacam ilmu hitam untuk memikat Hua Xiangyue, goblin kecil? Liu Meng'er merasa jauh lebih baik, hal-hal yang Chen Xiang dan dia miliki berpengalaman membawa hubungan mereka lebih dekat fondasi, dan Hua Xiangyue telah merayu Chen Xiang dari awal hingga akhir, jadi hubungannya secara alami tidak sebaik Liu Meng'er dan Chen Xiang. Ketika dia akan tiba di kota Piaoxiang, Liu Meng'er menutupi wajahnya dengan kain kasa putih dan berkata, kita akan pergi ke toko Shenbing yang terkenal di kota Piaoxiang. Jika ada urusan penting, pergi saja ke Hua Xiangyue. Jangan tunda lagi. Liu Meng'er dapat mengatakan bahwa Chen Xiang pasti akan mendaftar untuk kompetisi alkimia ketika dia datang ke floating kota Wangian, dan dia juga ingin membeli beberapa bahan obat yang berharga. Akan ada pelelangan besar di sini, dan itu akan jauh lebih nyaman jika dia melewati Hua Xiangyue. Saya tidak ingin Chen Xiang menunda beberapa hal karena perasaannya. Saudari Meng'er, kamu sangat baik. Chen Xiang tersenyum puas. Liu Meng'er seperti istri yang berbudi luhur, dia tahu bahwa hati Liu Meng'er telah diambil olehnya, tetapi untuk beberapa alasan, mereka tidak menembus kertas itu. Chen Xiang mengenakan topi, dengan kain hitam di wajahnya, mengikuti di belakang Liu Meng'er, dan berjalan cepat di kota Piaoxiang gaun seperti mereka sering terlihat di kota Piaoxiang, karena beberapa orang melakukan ini karena mereka khawatir tentang mengungkapkan identitas mereka dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Setelah memasuki toko terkenal Shenbing, pemilik di sini terkejut saat melihat Liu Meng'er, lalu dengan hormat membawa Liu Meng'er dan Chen Xiang ke lantai 3. Liu Meng'er sering datang ke kota Piaoxiang untuk membeli banyak pil, jadi penjaga toko di sini mengenalnya dan tinggal di sini. Setelah masuk, Chen Xiang mengganggu Liu Meng'er dengan wajah tak tahu malu, dan Liu Meng'er akhirnya melembutkan hatinya, dan mencium dan memeluk Chen Xiang. Ini juga saat dia mencium Chen Xiang saat dia sadar, dan dia hanya setuju sampai saat ini. Setelah ciuman itu, setengah jam telah berlalu, wajah Liu Meng'er menjadi merah, dan dia bersenandung pelan, tidak akan ada waktu berikutnya, kecuali kamu bisa bersamaku dengan benar. Chen Xiang menghela nafas ringan, ingin tidak mudah bergaul dengan Liu Meng'er, meskipun normal memiliki 3 istri dan 6 selir di dunia ini, tetapi Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya, terutama jika Anda ingin mendapatkan seseorang seperti Dewi seperti Liu Meng'er. Melihat ekstasi Chen Xiang, Liu Meng'er meludah, bajingan kecil serakah, kamu memiliki 2 wanita cantik, Xian dan Youlan, dan kamu berencana padaku. Chen Xiang terkekeh, siapa kamu? Tidak ada cara lain untuk membuat saudari Meng'er begitu menarik, selain itu, saya cukup mampu. Uhuk, sebaiknya aku menemukan Hua Xiangyue, peri kecil. Kuharap aku bisa memakan peri kecil ini sepenuhnya. Liu Meng'er menjadi cemburu, dan mendengus. Kalau begitu cepatlah. Chen Xiang berjalan pergi, Liu Meng'er menjilat bibirnya,
mengenang perasaan barusan, dan tidak bisa menahan desahan yang rumit. Bajingan kecil, aku baru saja selamat dari malapetaka ke-6 Nirvana, dan saya tidak tahu apakah saya bisa selamat dari malapetaka ke-3. Saya hanya tidak ingin Anda terlalu sedih ketika saatnya tiba. Nirvana sangat menakutkan. Orang yang belum pernah mengalaminya tidak akan bisa mengerti betapa ketakutannya orang, apalagi ketika Nirvana datang, itu akan seperti akhir dunia. Akan sangat sulit bagi Liu Meng'er untuk melewati malapetaka ke-6. Aroma hampir menghilang. Chen Xiang baru saja menaiki tangga, tetapi mendengar Long Shui memberitahunya kalimat ini, yang membuatnya mengepalkan tinjunya. Tentu saja dia tahu tentang kesengsaraan Nirvana. Banyak prajurit kesengsaraan Nirvana jatuh dalam bencana ke-8 dan ke-9. Itu bisa dilewati turun, jadi ini juga alasan mengapa beberapa sekte telah diwariskan selama bertahun-tahun, tetapi hanya ada sedikit negara bagian Nirvana. Penjahat kecil, sebaiknya jangan ganggu dia, sepertinya malapetaka ke-7 akan datang. Jika dia gelisah, itu akan berdampak besar pada peralihannya ke malapetaka, kata Su Meiyao. Dia memiliki artefak seperti Sutra Lembut Suzaku, dan dia juga memiliki perpaduan jiwa api yang membantu mengatasi malapetaka. Kata Bai Yoyo, dia menghibur Chen Xiang, yang menghangatkan hati Chen Xiang. Anda dapat meminta Penatua dan atau Gudong Chen untuk berbicara dengannya tentang pengalaman melintasi bencana ke-7. Itu akan membantunya. Saya pikir lebih baik membiarkan Penatua dan membicarakannya. Dia seorang wanita, jadi dia akan menjelaskannya lebih detail. Kata Long Shui. Chen Xiang mengangguk, tidak peduli berapapun harganya, dia harus meminta Penatua dan untuk berbicara dengan Liu Meng'er tentang pengalamannya dalam melintasi bencana. Dia tahu bahwa kekuatan Gudong Chen tidak sebaik Penatua dan, jadi Penatua dan juga adalah orang yang telah melewati malapetaka ke-7 dari Nirwana. Setelah berkeliaran di luar, Chen Xiang bertanya tentang banyak hal yang ingin dia ketahui. Hal pertama adalah pelelangan, dan yang kedua adalah tempat untuk mendaftar kompetisi alkimia. Total ada 3 tingkat kompetisi. Duan Alchemist, the tingkat menengah adalah alkemis tingkat ke-3 dan ke-4, dan tingkat lanjutan adalah alkemis tingkat 5 dan 6. Ini juga merupakan tingkat yang paling banyak ditonton, dan hadiahnya murah hati, dan itu akan sangat menarik selama kompetisi. Masih ada 3 bulan sampai batas waktu pendaftaran. Saya tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi menengah, saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi lanjutan. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, dan kemudian berlari menuju pagoda dan Xiang. Setidaknya seorang alkemis tingkat 5, persyaratan untuk menjadi alkemis tingkat 5 tampaknya sangat tinggi. Kata Su Meiyao. Ketika Chen Xiang datang ke Pil Fragrance Pagoda, ada tanda di lantai pertama, di mana tingkat alkemis dibagi, dia ingat bahwa ketika dia menjadi alkemis tingkat 5, pembagiannya lebih rinci. Alkemis 5 tingkat dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Persyaratan untuk tingkat rendah adalah untuk memperbaiki 3 jenis pil tingkat Xuan tingkat rendah. Saya dapat memperbaiki pil Yuanshen dan pil Zuji sekarang, dan aku masih membutuhkannya. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, diam-diam bersemangat, cukup, selama kamu bisa menjadi alkemis tingkat 5 tingkat rendah, kamu bisa mendaftar untuk kompetisi tingkat tinggi. Primordial pil roh. Dan pil Zuji memiliki kandungan emas yang relatif tinggi, dan juga ada sedikit bahan untuk pil dasar. Banyak orang tidak akan memilih untuk memurnikan pil pembangun pondasi ketika mereka memurnikan pil misterius tingkat rendah. Bahan untuk pil roh primordial juga sedikit, dan kesulitan pemurniannya masih sangat tinggi. Jika bukan karena api Chen Xiang, Hun masih memiliki pengalaman dalam memurnikan banyak pil pembangun fondasi. Dia mungkin telah gagal berkali-kali, tetapi dia masih gagal 99 kali, yang di Su Meiyao melihat, sudah sangat jarang.
Karena sangat sulit untuk menyempurnakan alkimia misterius, tidak peduli jenis alkimia apapun, selama seseorang dapat disempurnakan, itu berarti tingkat alkimia telah meningkat, sehingga akan dibagi lagi di atas alkemis tingkat kelima. Kalau tidak, menurut nilai sebelumnya, setidaknya 3 pil kelas menengah kelas hitam harus disempurnakan. Bab 277 ratusan pil binatang. Di antara pil tingkat Xuan tingkat rendah, ada beberapa yang relatif mudah untuk disempurnakan, tetapi pil semacam ini tidak berguna di mata banyak orang, sedangkan bahan obatnya sangat mahal. Pil jenis ini memiliki keunggulan, digunakan untuk melatih tangan, meskipun bahan obatnya mahal, namun tidak selangka pil pembangun pondasi, pil Yuan Shen. Chen Xiang memilih pil 100 binatang. Pil jenis ini relatif mudah untuk disempurnakan, tetapi tidak terlalu berguna, hanya karena bahan obatnya mahal, dan kesulitan pemurniannya lebih tinggi daripada pil tingkat tinggi tingkat roh, sehingga diklasifikasikan sebagai kelas misterius kelas rendah. 100 pil binatang terutama digunakan untuk memberi makan atau menarik binatang roh. Ini sangat menarik bagi makhluk roh dari peringkat pertama hingga peringkat ke-9. Itu adalah sejenis ramuan yang dapat memajukan binatang roh dan tidak berpengaruh pada manusia. Jadi pil jenis ini tidak terlalu berguna, tetapi masih ada pasar tertentu, misalnya mereka yang memelihara binatang roh sangat membutuhkan pil jenis ini. Ada jenis pil kelas rendah tingkat Xuan lainnya, tetapi itu tidak umum digunakan, misalnya ada beberapa jenis detoksifikasi, dan ada beberapa jenis penyembuhan, dan kemudian ada beberapa pil yang jarang digunakan orang. Dan kesulitan pemurniannya relatif tinggi. Hebat, tetapi selama Anda menguasai dasar-dasar pemurnian pil pendirian yayasan dan pil Yuan Shen, Anda akan dapat menyempurnakan pil itu dengan mudah. Bahan obat pil tingkat Xuan tingkat rendah sangat mahal, sepertinya kita benar-benar harus menemukan Hua Xiangyue, sang goblin. Gumam Chen Xiang, dan berjalan ke pagoda Dan Xiang. Beberapa bahan obat tidak dijual untuk umum, hanya mereka yang memiliki persyaratan khusus dan memiliki hubungan baik dengan Dan Xiang Taoyuan yang dapat membelinya. Ini adalah Dan Xiang Taoyuan untuk mencegah pasukan musuh atau orang dengan cara ajaib membelinya. Hubungan antara Chen Xiang dan Dan Xiang Taoyuan sangat baik, dia menyelamatkan murid Dan Xiang Taoyuan terakhir kali, dan dia sangat akrab dengan Hua Xiangyue, dan ketika dia berada di Gurun Selatan, dia menyelamatkan murid Dan Xiang Taoyuan, tapi dia tidak mengungkapkan identitasnya, tetapi mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan dengan Nyonya Li. Nyonya Li mengerutkan kening ketika dia melihat pria setengah tertutup itu ketika dia tiba. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara di telinganya. Nyonya Li, saya Chen Xiang. Chen Xiang memadatkan suaranya menjadi benang sutra, yang sampai ke telinga Nyonya Li, membuat Nyonya Li sedikit terkejut, lalu mengangguk ke Chen Xiang, dan kemudian membawa Chen Xiang ke tempat yang lebih tinggi. Lantai. Tuan Shen, saya tahu Anda akan datang. Guru memberitahu Anda bahwa begitu Tuan Shen datang ke kota Wewangian, dia harus diperlakukan sebagai tamu terhormat. Nyonya Li tersenyum ramah. Kepala sekolah. Dia sedikit tersanjung bahwa kepala sekolah Dan Xiang Taoyuan sangat memikirkannya. Dia tersenyum dan berkata, Nyonya Li, saya sudah punya tempat tinggal. Saya datang ke sini untuk membeli ramuan, dan transaksinya mungkin relatif besar. Tuan Shen, mengapa saya tidak meminta Direktur Hua untuk berbicara dengan Anda? Dia tidak jauh dari sini dan akan segera tiba. Jika jumlahnya terlalu besar, lebih baik serahkan padanya. Nyonya Li sedikit terkejut. Karena Sekte Taiyu baru saja membeli sejumlah besar pil dari Dan Xiang Taoyuan beberapa waktu yang lalu, dan sekarang Chen Xiang akan membuat bisnis yang relatif besar, tidak mudah bagi seorang anak untuk memilikinya. Banyak kekayaan. Nyonya Li tahu bahwa Chen Xiang adalah seorang alkemis yang tahu cara menyempurnakan pil pendirian yayasan, tetapi mengetahui cara menyempurnakannya tidak berarti bahwa dia memiliki banyak pil pendirian yayasan,
dan dia merasa sedikit kasihan tentang hal ini. Chen Xiang menunggu di sini kurang dari setengah jam, dan Hua Xiangyue datang. Begitu dia melihat Chen Xiang, dia bersenandung genit, "Anak kecil, kamu sangat kaya sekarang, kamu masih ingin meminta diskon padaku." Hua Xiangyu jelas datang ke sini setelah berdandan dengan hati-hati, mengenakan perhiasan dan aksesoris rambut yang sangat indah, mengenakan gaun panjang seputih salju di lantai, memperlihatkan bahunya yang harum seperti batu giok putih, tulang selangkanya yang halus dan indah sangat menarik, dengan permata yang berkilau anting-antingnya sedikit bergetar. Wanita cantik ini adalah yang paling menawan yang pernah dilihat Chen Xiang. Melihat penampilan Chen Xiang yang linglung, Hua Xiangyue diam-diam bangga, dia berjalan ke kursi di samping Chen Xiang, duduk dengan anggun, dan aroma dari tubuhnya mengalir ke arah Chen Xiang, membuat Chen Xiang merasa segar setelah menciumnya. Ada senyum tipis di wajah menawan dan dewasa Hua Xiangyue, dia berkata sambil tersenyum, "Setan kecil, apakah aku cantik hari ini?" Chen Xiang mengangguk, dan berkata dengan sangat serius, "Ini sangat indah. Jika Anda bisa melepas pakaian Anda, itu pasti akan menjadi lebih indah. Meskipun pakaian Anda indah, saya pikir itu mubazir." Hua Xiangyue langsung terkikik. "Anakmu masih sama seperti sebelumnya, apa yang ingin kamu beli, beritahu aku dengan cepat. Ngomong-ngomong, kamu anak yang tahu cara menyempurnakan pil pendirian yayasan, tetapi kamu menyembunyikannya dariku, itu terlalu terkutuk." Berbicara tentang ini, Hua Xiangyue tidak tahu mengapa. Menjadi sangat marah membuat Chen Xiang sedikit bingung. "Aku ingin bahan obat dari ratusan pil binatang, kecuali untuk spirit pil binatang dan bahan obat tambahan, aku menginginkan yang lainnya." Dia memiliki banyak spirit pil binatang, dan dia membunuh Profound Beast lainnya di Southern Wasteland, dan mendapatkan inti kristal elemen ajaib juga dapat digunakan untuk menyempurnakan pil binatang. Hua Xiangyue sedikit terkejut, dia tidak tahu mengapa Chen Xiang ingin menyempurnakan pil binatang, dan sepertinya itu membutuhkan banyak bahan. "Berapa banyak salinan yang kamu inginkan?" Hua Xiangyue berkata, "Beast Essence Fruit, Spirit Beast Grass, Clover Root, Demon Flower, apakah 4 ini?" Chen Xiang mengangguk, "Beri aku 50 salinan dulu." "Sangat banyak." Hua Xiangyue berkata dengan heran, "Untuk apa kamu menggunakannya?" Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Tapi itu digunakan untuk alkimia, aku ingin menantang alkemis tingkat kelima, meskipun itu tingkat rendah, itu akan izinkan saya untuk mendaftar untuk kompetisi tingkat pertama itu saja." "Hantu kecil, bukankah kamu hanya tahu cara menyempurnakan pil pendirian yayasan? Ini juga relatif sederhana di antara pil tingkat Xuan tingkat rendah. Sejauh ini seperti yang saya tahu, satu-satunya pil tingkat Xuan tingkat rendah adalah pil pendirian yayasan dan pil 100 binatang, yang relatif mudah. Obat lain langka atau sangat sulit untuk disuling, dan sekarang hanya ada 3 bulan, jadi pasti sudah terlambat, kamu harus dengan jujur mendaftar untuk kompetisi menengah." Hua Xiangyue membujuk. "Aku tidak ingin kamu membuang-buang uang untuk hal-hal yang sia-sia ini." Chen Xiang hanya tersenyum, "Xiangyue, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika Xiangyue bisa menjadikanku alkemis tingkat 5, kamu bisa memberikannya kepadaku." "Cium." Hua Xiangyue mendengus lembut, dan dengan tegas menolak, "Jangan berjudi." Ini membuat Chen Xiang sedikit terkejut, dia tidak berharap Hua Xiangyue menolak dengan tegas. Chen Xiang menjulurkan lidahnya, dan bertanya, "Saudari Hua, berapa banyak kristal yang kamu butuhkan? Apakah kamu punya cukup stok di sini?" "Waktu yang lama untuk menyempurnakan dan sangat berguna." "Tidak besar, kecuali jika ada sejumlah besar makhluk roh." Melihat Chen Xiang sangat bertekad, Hua Xiangyue hanya bisa menyerah. "1 bagian dari 200.000 spar, ini jauh lebih murah untukmu." Chen Xiang masih relatif puas dengan harga ini. "Puas,
Karena tungku pil dapat menghasilkan hingga 7 atau 8 pil, dan satu pil dapat menjual 2 hingga 300.000 batu kristal. Ini adalah 10 juta batu kristal. Chen Xiang diam-diam patah hati. Dia memesan 2.000 pil yuan sejati untuk membayar tagihan. Ketika dia datang, dia membawa puluhan ribu pil yuan sejati. Dia tidak berharap untuk menghapus begitu banyak sekaligus. Dia sangat khawatir bahwa beberapa pil yuan sejati miliknya tidak akan cukup untuk pelelangan. Bab 278 Tanah yang Hilang. Hua Xiangyue diam-diam senang saat melihat tatapan patah hati Chen Xiang. Ambillah, semoga kamu sukses, tetapi menurut pengalamanku, 100 pil binatang ini tidak akan berhasil jika kamu tidak gagal 1 atau 200 kali. Hua Xiangyue juga menyerahkan 4 bahan utama dari 100 pil binatang kepada Chen Xiang. Chen Xiang mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, 50 ini cukup bagi saya untuk berhasil. Saya seorang jenius dalam alkimia. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan membawa begitu banyak ramuan dengan Anda, dari dan Xiang Taoyuan. Hua Xiangyue menyatakan keraguan tentang kata-kata Chen Xiang. Dia berhasil 50 kali. Dia belum pernah mendengarnya. Chen Xiang pura-pura terkejut dan berkata, kalau begitu saudari Hua, kamu wanita kaya. Hehe, apakah kamu menyesal tidak menerimaku sebagai pelayan? Hua Xiangyue tertawa, mengulurkan tangan gioknya, dan membelai Chen Xiang. Pipi yang meneteskan air menatap Chen Xiang dengan penuh kasih sayang, bersinar dengan kemegahan kabur dan gembira, yang membuat Chen Xiang menelan ludah. Tentu saja aku menyesalinya. Jika kamu adalah pembantuku, aku akan membiarkanmu tidur denganku dan mandi denganku setiap hari. Chen Xiang dengan lembut mencubit tangan giok halus Hua Xiangyue, dan berkata sambil menyeringai. Tangan Hua Xiangyue diusap lembut oleh Chen Xiang, yang membuatnya sedikit malu. Rona merah samar muncul di wajahnya. Dia ingin mengambil tangannya kembali, tetapi Chen Xiang meremasnya. Dia tidak menyangka Chen Xiang begitu berani. Beraninya kamu memperlakukannya dengan sembrono. Setelah Chen Xiang merasakan keindahan tangan giok itu, dia melepaskannya, yang membuat Hua Xiangyue meludahkan, aku punya kamarmu di sini, kamu bisa tinggal di sini untuk membuat alkimia, ini adalah tempat teraman di kota wewangian. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu, saya punya tempat, saya pikir itu jauh lebih aman di sana daripada milik Anda. Maksud Anda toko Shenbing yang terkenal? Hua Xiangyue tidak tahu mengapa, tetapi kata-kata Liu Meng'er segera muncul di benaknya. Pikiran sosok dan suaranya juga menjadi masam. Selamat, tebakanmu benar. Chen Xiang terkikik, berbalik dan hendak pergi. Apa hubungan antara kamu dan Liu Meng'er? Hua Xiangyue bertanya dengan lembut, meraih Chen Xiang dan tidak membiarkannya pergi. Apa hubunganku dengannya? Itu bukan urusanmu. Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, yang membuat Hua Xiangyue mengerutkan bibirnya dan menginjak kakinya. Kamu bocah, apa kamu benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan? Hua Xiangyue meremas tangannya yang besar. Chen Xiang duduk, dan dengan nada mengeluh, dia berkata, saudari Xiangyue, Anda baru saja menerima 2.000 pil yuan sejati dari saya, tentu saja saya mengerti maksud Anda. Hubungan antara kamu dan Liu Meng'er? Hua Xiangyue bertanya dengan serius. Chen Xiang tidak tahu mengapa para wanita ini begitu sensitif. Sebelumnya Liu Meng'er yang bertanya tentang hubungannya dengan Hua Xiangyue, tapi sekarang Hua Xiangyue yang bertanya tentang hubungannya dengan Liu Meng'er. Istri saya adalah muridnya. Dia memperlakukan magang dengan baik dan memperlakukan suami magang dengan baik. Inilah hubungannya. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik, seperti saudara perempuan, kata Chen Xiang. Dia berjanji pada Liu Meng'er untuk tidak perlakukan dia bicara tentang hubungan mereka. Aku tidak percaya, pasti ada hantu di antara kalian. Meskipun kelihatannya tidak masuk akal, aku percaya pada intuisiku.
Ketika Hua Xiangyue berada di luar Wasteland Selatan terakhir kali, dia memperhatikan bahwa Liu Meng'er memandang Chen Xiang secara berbeda. Dan mereka berdua saling menggoda dari waktu ke waktu, meski tidak jelas, dia masih bisa melihatnya. Hua Xiangyue cemburu sekarang, bahkan jika Chen Xiang buta, dia tahu dari nada bicara Hua Xiangyue, itu bukan sesuatu yang bisa dia pura-pura. Tapi dia tidak bisa mengetahui motif Hua Xiangyue untuknya. Dia dan Liu Meng'er sangat dekat karena dia dan Liu Meng'er telah mengalami banyak hal. Selain itu, Liu Meng'er mengetahui banyak rahasia tentang Chen Xiang dan tahu bahwa Chen Xiang memiliki banyak hal rahasia potensi besar, itu sebabnya mereka datang bersama-sama. Hua Xiangyue juga sangat masuk akal, dia bisa menebak alasan mengapa Chen Xiang tidak mengakuinya. Itu semua demi merahasiakannya, jadi dia tidak terlibat lagi dengan masalah ini. Hantu kecil, apakah kamu pernah kembali ke dunia sekuler? Hua Xiangyue bertanya. Belum, saya berencana untuk menunggu sampai acara akbar di Danxiang Taoyuan selesai sebelum kembali, kata Chen Xiang, dia juga sangat merindukan ayahnya. Hua Xiangyue menghela nafas pelan, tampaknya Liu Meng'er tidak memberitahu Anda dan Sui Xianxian bahwa peristiwa besar terjadi di dunia sekuler, dan seluruh dunia sekuler tiba-tiba menghilang, dan hanya ada hamparan air laut yang luas di sana. Apa? Dia memandang Hua Xiangyue dengan tidak percaya. Liu Meng'er pasti tahu, dan kepala sekolah dari sekte Taiwumu juga tahu. Dia membicarakannya denganku terakhir kali, kata Hua Xiangyue. Tubuh Chen Xiang gemetar, pikirannya menjadi kosong, dunia sekuler menghilang, jadi bagaimana dengan ayahnya dan keluarga Shen? Kemana mereka semua pergi? Aku akan melihatnya. Saat Chen Xiang selesai berbicara, Hua Xiangyue menangkapnya. Jangan khawatir, mereka pasti baik-baik saja. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa dunia sekuler tidak tenggelam oleh laut, tetapi seluruh daratan tiba-tiba menghilang. Ini mirip dengan legenda tertentu di benua Chenwu, jadi baik kepala sekolah Taiwu maupun Liu Meng'er tidak memberitahu Anda. Chen Xiang menjadi tenang, dan bertanya, legenda apa? Dalam legenda, badai besar sebelum datang, dunia sekuler akan tiba-tiba menghilang, dan setelah kekacauan berlalu, ia akan kembali, dan kemudian akan ada banyak mayat yang mengerikan di atasnya, mayat yang dapat membunuh orang. Kata Hua Xiangyue, dengan ketakutan di wajahnya. Mayat? Immortal Demon Cliff, mayat Immortal Demon, Chen Xiang segera memikirkan ini, saat itu Su Meiyao dan Bai Yuyo dibawa ke Immortal Demon Cliff oleh musuh mereka, tapi itu adalah dunia fana, bagaimana mungkin ada makhluk abadi dan setan yang kuat? Dan baik Su Meiyao maupun Bai Yuyo tidak terlihat seperti orang dari dunia fana. Mungkinkah itu? Chen Xiang tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan hatinya bergetar. Dari sudut pandang ini, tanah di dunia sekuler mungkin telah pergi ke dunia surgawi. Kamu tidak perlu khawatir, dunia sekuler akan kembali, dan orang-orang di atas akan aman. Hua Xiangyue terhibur. Chen Xiang menghela nafas, merasa sangat tertekan. Saat ini, Bai Yuyo berkata, apa yang dia katakan itu benar, dunia sekuler akan kembali, tetapi itu akan memakan waktu. Penjahat kecil, jangan terlalu memikirkannya sekarang. Meningkatkan kekuatanmu adalah hal yang paling penting. Jika tidak, kamu pasti tidak akan bisa selamat dari perang tiga alam. Ketika kamu berada di tanah air selatan, kamu sudah menjadi sasaran oleh Dewa Iblis. Saat itu, kamu akan sangat marah. Berbahaya, kata Su Meiyao. Chen Xiang meninggalkan pagoda Danxiang dan kembali ke toko persenjataan ilahi yang terkenal. Liu Meng'er semakin akrab dengan kekuatan setelah menggabungkan jiwa api. Melihat wajah Chen Xiang tidak benar, dia bertanya dengan prihatin, ada apa? Meng'er, apakah kamu sudah tahu tentang hilangnya dunia sekuler? Chen Xiang menundukkan kepalanya dan bertanya.
Liu Meng'er menghela nafas pelan. Hua Xiangyue memberitahumu? Mengapa Gobin ini begitu bodoh sehingga dia ingin memberitahumu hal-hal ini? Chen Xiang tahu bahwa Liu Meng'er menyembunyikannya darinya untuk keuntungannya dan Sui Xianxian, jadi dia tidak menyalahkan Liu Meng'er. Bab 279 bergembiralah. Melihat penampilan ini, Liu Meng'er sedikit marah. Saya akan pergi ke Hua Xiangyue dan berbicara dengannya. Saya tahu Anda akan berubah setelah mendengar berita itu. Ini seperti ini. Jangan pergi, aku baik-baik saja. Chen Xiang tertawa paksa, dia tidak ingin kedua wanita ini berkonflik. Liu Meng'er menyentuh kepala Chen Xiang dan menghiburnya. Kerabatmu akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku juga tahu bahwa aku tidak bisa menyembunyikan ini darimu, jadi seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Pada saat ini, sebuah suara datang dengan sedikit kecemburuan. Saudari Meng'er, kamu seharusnya memberitahunya sejak lama. Tidak baik baginya untuk menyembunyikan masalah ini darinya. Hua Xiangyue datang, dia hanya datang langsung. Liu Meng'er dengan ringan dia mendengus, dan berkata, bagaimana mengatakannya? Sekarang Hua Xiangyue akhirnya yakin bahwa bajingan kecil ini, Chen Xiang, benar-benar memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Liu Meng'er, dan Chen Xiang tidak pernah berpikir bahwa Hua Xiangyue bisa muncul begitu saja. Ada pesona di tempat itu. Jika dia tidak mengetahuinya, jika dia berkeliaran di sana, dia akan terluka oleh pesona itu. Pesona itu awalnya tidak ada, tetapi muncul kemudian. Wajah Hua Xiangyue adalah sedikit bermartabat, dia duduk di samping Chen Xiang, dan yang mengejutkan Chen Xiang adalah bahwa Liu Meng'er benar-benar menuangkan teh untuk Hua Xiangyue, dan hubungan antara keduanya tidak seburuk yang dia bayangkan. Jika bukan karena suasana hati Chen Xiang yang sangat buruk, dia pasti akan menggoda dua wanita cantik yang mulia ini sekarang, tetapi melihat dua wanita menawan dan tak tertandingi ini, dia merasa lebih baik. Fire Soul! Hua Xiangyue tiba-tiba terkejut, tangan batu giok menghancurkan cangkir teh di tangannya, dan teh harumnya keluar. Chen Xiang juga dikejutkan oleh Hua Xiangyue. Hua Xiangyue dapat merasakan bahwa kemarahan yang dilepaskan dari Liu Meng'er berbeda dari sebelumnya, itu menjadi lebih kuat, dan kemarahan aneh itu adalah karakteristik dari jiwa api fusi. Iblis bunga kecil, apakah kamu juga memiliki hal semacam ini? Liu Meng'er sama terkejutnya, dia sangat tersembunyi, tetapi Hua Xiangyue masih bisa melihatnya. Dalam keadaan normal, hanya orang dengan jiwa api yang bisa merasakannya. Hua Xiangyue menggelengkan kepalanya dan memandang Chen Xiang. Dia curiga bahwa akuisisi jiwa api oleh Liu Meng'er ada hubungannya dengan Chen Xiang. Terakhir kali dia berada di tanah air selatan, Liu Meng'er belum memilikinya. Meng'er, jangan sebarkan masalah ini, aku juga tidak akan mengatakannya. Hua Xiangyue berkata dengan suara yang dalam. Liu Meng'er mengangguk, aku tahu. Chen Xiang sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dan kembali ke kamarnya lebih awal untuk beristirahat. Hubungan antara Hua Xiangyue dan Liu Meng'er sangat baik sehingga dia sedikit terkejut, seperti yang dia tahu dari cara mereka memanggil satu sama lain. Chen Xiang sedang berbaring di tempat tidur, menghela nafas sedikit. Kata-kata Bai Yuyo menjadi sedikit lebih, itu adalah kata-kata untuk menghibur Chen Xiang, meskipun kata-katanya tidak begitu baik, tetapi kata-kata itu sangat menggerakkan Chen Xiang. Su Miao juga terkejut dengan ini. Kakak senior yang biasanya sedingin es ini sebenarnya tahu bagaimana menghibur orang lain. Suasana hati Chen Xiang meningkat pesat, tepat ketika dia memulai alkimia, seseorang mengetuk pintunya. Penjahat kecil, buka pintunya. Ini adalah suara Hua Xiangyue, tetapi biasanya hanya Liu Meng'er yang berteriak seperti itu, dan sekarang dia juga berteriak seperti itu, yang membuat Chen Xiang harus curiga bahwa Liu Meng'er mengatakan sesuatu kepada Hua Xiangyue. Setelah Chen Xiang membuka pintu, dia hanya melihat senyum lucu Hua Xiangyue. Penjahat kecil,
Pelelangan yang relatif besar akan diadakan, dan setelah 2 bulan, ketika saatnya tiba, Anda dan saudara perempuan Anda Meng Er akan pergi ke kotak VIP sudah cukup. Apa yang dia katakan padamu? Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, sedikit tak berdaya, dia merahasiakannya sebelumnya, tetapi Liu Meng Er tidak merahasiakannya, yang membuat dia sedikit tidak senang. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya mengatakan kamu adalah penjahat kecil. Hua Xiangyue berkata sambil tersenyum, aku pergi, ada sesuatu yang akan datang kepadaku, aku akan tinggal di pagoda dan siang sebentar. Setelah Hua Xiangyue pergi, pikir Chen Xiang. Pergi ke Liu Meng Er dan tanyakan, apa sebenarnya yang dia katakan kepada Hua Xiangyue, tetapi saat dia berjalan ke pintu kamar Liu Meng Er, dia melihat tanda di pintu, tolong berlatih dalam pengasingan jangan ganggu. Dia mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Tidak ada orang di dalam, mungkin dia sedang mencari istri perimu, kata Long Sui. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, jika itu masalahnya, dia harus memberitahu Sui Xianxian tentang hilangnya dunia sekuler. Kembali ke kamar, Chen Xiang mengeluarkan tungku alkimia dan mulai menyempurnakan pil 100 binatang, dan Su Meiyao dan Bai Yoyo juga muncul di kamar. Jangan khawatir, Sui akan menonton, kakakmu Meng Er tidak ada di sini sekarang, ayo keluar untuk menghirup udara segar. Su Meiyao menggeliat, dan langsung berbaring di tempat tidur, Bai Yoyo juga duduk di samping tempat tidur, bermain dengan Chen Xiang hari ini membelikannya beberapa perhiasan kecil yang cantik. Pakaian yang dikenakan kedua wanita ini semuanya dibeli oleh Chen Xiang, dan keduanya cantik, gaya yang relatif baru, rok panjang, terbuat dari tulle semacam itu, samar-samar Anda dapat melihat kaki putih besar dan 2 kaki seperti akar teratai giok lengan, ini memanjakan mata Chen Xiang. Meskipun Bai Yoyo masih memiliki wajah yang dingin, dia memberi Chen Xiang perasaan yang jauh lebih lembut, terutama mata yang lembut, yang membuat jantung Chen Xiang berdetak lebih cepat. Memikirkan bagaimana Bai Yoyo menghiburnya sebelumnya, Chen Xiang merasa manis di hatinya. Dia yang awalnya tertekan tiba-tiba menjadi bersemangat tinggi. Dia segera mengeluarkan bahan obat dan mulai menanganinya. Dia ingin memulihkan kekuatan Su Meiyao dan Bai Yoyo dengan cepat, sehingga mereka bisa melihat cahaya hari lagi dan tinggal di daerah ini tanpa rasa khawatir. Hidup di dunia, dia bisa memakai pakaian yang dia beli dan berjalan dengan berani di antara orang banyak. Sementara Chen Xiang sedang memproses bahan obat, Su Meiyao mengajarinya pengalaman memurnikan pil 100 binatang. Menilai dari kata-kata Su Meiyao, dia tahu bahwa memurnikan pil 100 binatang tidak terlalu sulit. Pilong kecil, apakah pil 100 binatang ini cocok untuk kamu makan? Canda Chen Xiang, yang membuat Long Sui mendengus. Benlong adalah binatang roh tingkat rendah. Tentu saja itu tidak cocok untukku. Long Sui cemberut. Seperti seorang putri kecil. Saat ini, Chen Xiang terkejut menemukan bahwa gadis kecil ini telah tumbuh sedikit. Dia dulu terlihat seperti gadis berusia 10 tahun, tetapi sekarang dia terlihat seperti gadis berusia 12 atau 13 tahun. Sedikit bengkak, dan dia mulai terbentuk. Sedikit lebih besar, wajahnya lebih halus. Chen Xiang terkekeh, ketika saya memurnikannya, jangan meminta saya untuk itu. 100 pil binatang adalah obat misterius tingkat rendah, yang sangat berguna untuk makhluk roh, bahkan untuk binatang roh kelas 9. Demikian pula, meskipun pil pendirian yayasan dapat mengeluarkan energi sejati dalam jumlah besar sekaligus, itu tidak terlalu berguna untuk makhluk roh. Dalam persepsi Chen Xiang, naga juga binatang buas, jadi pil 100 binatang harus cocok untuk Long Sui. Ini adalah salah satu alasan mengapa ia memilih untuk memperbaiki pil 100 binatang. Chen Xiang memiliki pengalaman dalam menyempurnakan pil pendirian yayasan dan pil roh primordial, dan sekarang dia sangat berguna dalam menyempurnakan pil 100 binatang. Meskipun dia selalu gagal di awal, setelah setiap kegagalan, dia membuat kemajuan yang jelas.
Bab 280 ratusan pil binatang. Itu juga pertama kalinya Chen Xiang menggunakan begitu banyak makhluk roh pil untuk menyempurnakan alkimia. Buah Beast Yuan, Spirit Beast Grass, Three Leaf Tree Root, dan Demon Flower semuanya mahal, tapi tidak terlalu langka. Misalnya, buah binatang buas, rumput eceran, dan bunga iblis dapat ditemukan di tempat-tempat yang sering dihantui oleh binatang buas, tetapi semuanya dijaga oleh binatang buas yang kuat, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan yang relatif kuat yang dapat memperolehnya. Untuk fisik khusus binatang roh meskipun juga berguna bagi manusia, itu sangat kecil. Akar pohon semanggi adalah akar pohon aneh. 3 jenis daun dengan bentuk dan warna berbeda akan tumbuh di pohon, dan akarnya juga bisa tumbuh lagi. Energi aneh yang dihasilkan sangat bermanfaat bagi makhluk roh dan dapat memperkuat fisik binatang roh. Sejumlah besar esensi kehidupan dan energi binatang buas terkondensasi dalam pil iblis binatang buas, yang setara dengan energi sejati manusia. Ini adalah energi yang sangat murni. Saat ini, Chen Xiang harus mengendalikan yang sangat besar jumlah energi hewani untuk mengintegrasikan berbagai karakteristik di antara bubuk obat yang berbeda. Mereka akhirnya diringkas menjadi pil. Saat memurnikan pil Yuanshen terakhir kali, jiwa Chen Xiang masih bayi, tapi sekarang sudah berumur 10 tahun, kesadarannya saat ini sangat berbeda dari sebelumnya, yang membuatnya lebih efisien saat memurnikan alkimia. Kontrol atas tungku alkimia lebih halus. Setelah tungku Yanlong bergetar hebat, Chen Xiang menjerit teredam, dan tungku Yanlong menjadi stabil. Dia membuka matanya, tersenyum dan berkata, "Saya gagal total 25 kali, dan saya berhasil." Suatu hari kemudian, Su Meiyao dan Bai Yuyo juga sangat puas dengan ini. Semakin cepat kemajuan Chen Xiang, semakin cepat mereka dapat memulihkan kekuatan mereka. 8 pil. Chen Xiang membuka penutup tungku, hanya untuk melihat 8 pil yang bersinar dengan lampu hijau dan memancarkan vitalitas pil iblis. Dia mengambil 1 pil dan melemparkannya ke Long Shui, dan berkata sambil tersenyum, "Naga kentut kecil, cobalah." Meskipun Long Shui mengambilnya, dia tampak tidak senang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku naga, bukan makhluk roh rendahan. Aku makan pil semacam ini, sama tidak bergunanya dengan ketika manusia memakannya." Meskipun dia berkata jadi, dia melihat Dan Wan yang begitu cantik, dan dia memancarkan semburan aura menggoda, yang membuatnya menelan air liurnya dengan keras dan menjilat bibirnya. Di mata Long Shui, pil 100 binatang ini jauh lebih baik daripada pil pendirian yayasan, terutama aroma obat yang membuatnya ingin berhenti, yang hampir membuatnya ngiler, belum lagi kekayaan energi yang terkandung di dalamnya. Di matanya, 100 pil binatang ini seperti pesta mewah. Melihat penampilannya saat ini, Chen Xiang dan kedua gadis itu diam-diam tertawa di dalam hati mereka. Sebelumnya, dia bersikeras bahwa pil binatang tidak layak untuk statusnya sebagai naga, tetapi sekarang ekspresinya ingin memakannya, tetapi tidak mampu. Untuk memakannya, menatapnya, membuat Anda ingin tertawa. Lagi pula, naga rakus kecil adalah naga rakus kecil. Dia selalu berkulit tebal untuk makan begitu banyak pil. Sekarang dia tidak terlalu peduli. Dia mengesampingkan martabat naga manapun dan memasukkan pil binatang itu ke dalam mulut kecilnya mengunyah dengan hati-hati. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang melihatnya meminum pil dengan sangat hati-hati. Dia biasa memasukkannya ke dalam mulutnya seperti sedang makan. "Rasanya enak," kata Chen Xiang sambil tersenyum. Long Shui mengangguk, matanya yang berair menatap lurus ke tungku alkimia Chen Xiang. Naga adalah binatang tertinggi, meskipun pil 100 binatang ini sedikit pendek, hampir tidak sesuai dengan standar. "Sebagai naga, beri aku beberapa pil lagi. Pil semacam ini tidak berguna bagi kalian manusia." Chen Xiang dan Su Meiyao tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya mereka bersikeras bahwa memakannya tidak akan berguna, tetapi sekarang mereka menganggapnya sebagai harta karun.
Ada juga senyum tipis di wajah Giok S. Bai Yoyo. Setelah Chen Xiang melihatnya, dia kagum di dalam hatinya. Ketika wanita sedingin es ini tersenyum, dia tampak seperti prem merah yang dingin dan bangga di dalam es dan salju. Chen Xiang memberi Long Shui beberapa pil lagi, benar-benar tidak berguna baginya untuk datang. Memurnikan pil 100 binatang ini sangat cepat. Chen Xiang dapat memurnikan 2 tungku dalam 1 jam, dan setiap tungku memiliki 10 pil. Dia masih memiliki beberapa bahan obat. Memanfaatkan antusiasmenya, dia menyelesaikan pemurnian dalam sekali jalan dan berhasil untuk 10 tungku, gagal beberapa kali, dan sekarang dia memiliki 200 pil. 2 hari telah berlalu, dan Liu Meng'er belum kembali. Dalam 2 hari terakhir, Su Meiyao dan Bai Yoyo telah bermain dengan Long Shui dan aku di kamarnya. Agar mereka lebih bersenang-senang, Chen Xiang tidak jangan berkeliling dan tetap di sisi mereka. Awas, ketiga wanita ini semua tidak bisa berjalan-jalan dengan santai karena suatu alasan. Ini adalah kesempatan langka. Tentu saja Chen Xiang akan membiarkan mereka bersenang-senang. Kamu tidak harus peduli dengan milik kami. Kamu harus melakukan pekerjaanmu, lakukan saja. Bai Yoyo berjalan ke sisi Chen Xiang, meskipun suaranya masih sangat dingin, tetapi ada jejak kelembutan yang tak terlukiskan. Bajingan kecil, apakah kamu ingin pergi mencari Hua Xiangyue, si goblin? Su Meiyao bertanya sambil tersenyum. Yah, aku ingin dia membawaku untuk menangkap makhluk roh itu. Chen Xiang mengangguk dan berkata, awalnya dia ingin Liu Meng'er membawanya ke sana, tetapi Liu Meng'er tidak ada di sana. Bai Yoyo berkata, maka kamu harus membeli tas binatang misterius, tapi harganya sangat mahal. Tas binatang misterius itu khusus digunakan untuk menampung monster dan makhluk roh, dan itu hanya cocok untuk binatang buas. Manusia akan segera mati setelah menjadi dimasukkan ke dalamnya. Dan itu juga sangat mahal, biasanya hanya mereka yang telah menaklukkan binatang roh yang kuat atau binatang buas yang dalam yang akan membelinya. Apakah tidak cukup membiarkan adikmu Meng'er menyempurnakannya untukmu? Baginya, hanya butuh 1 atau 2 hari. Sekarang dia bisa mendapatkan jiwa api, kecepatannya akan lebih cepat lagi. Su Meiyao datang ke sisi Chen Xiang, memainkan rambut Chen Xiang, berkata dengan senyum menawan. Dengan pil 100 binatang, akan lebih mudah untuk memikat dan menangkap binatang buas, dan Anda juga bisa mendapatkan persetujuan dari binatang buas. Selama kontrak dibuat, binatang buas bisa ditundukkan. Sudah 3 hari, dan Liu Meng'er belum kembali. Chen Xiang tidak menunggu lebih lama lagi, meninggalkan gudang senjata ajaib yang terkenal ini, dan datang ke pagoda Danxiang. Begitu Chen Xiang melangkah ke pagoda Danxiang, Hua Xiangyue menemukannya, dan dia juga bisa merasakan Hua Xiangyue. Penjahat kecil, butuh waktu lama untuk menemukan adikku. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Hua Xiangyue berkata sambil tersenyum, pakaiannya hari ini sangat sederhana, hanya mengenakan celana ketat biasa dan kuncir kuda. Dia terlihat sangat cantik dan menawan. Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya jauh lebih baik. Saya ingin menangkap binatang roh, tapi saya khawatir saya akan bertemu binatang roh yang kuat, jadi saya ingin meminta bantuan saudara perempuan saya. Memurnikan pil 100 binatang ini hanya beberapa hari lagi. Hua Xiangyue terkejut, dia mengangkat alisnya, mengulurkan telapak gioknya, dan berkata, tunjukkan padaku pil 100 binatangmu. Chen Xiang mengeluarkan beberapa pil dan menyerahkan mereka kepadanya. Ada apa? Saya telah selesai memurnikan bahan obat. Hua Xiangyue menatap pil biru dengan bingung, tidak dapat dipercaya. Anda gagal lebih dari 50 kali, dan Anda berhasil hanya dalam beberapa hari. Pernahkah Anda berlatih sebelumnya? Tidak, mengapa begitu sulit? Kata Chen Xiang dengan bibir melengkung, dia berhasil dalam 1 hari. Begitu saja, Hua Xiangyue meraih Chen Xiang dan melompat keluar dari pil fragrance pagoda yang tinggi.
Dalam sekejap, dia melompat keluar kota Piaoxiang. Kecepatan yang mengerikan ini hampir membuat tubuh fisik Chen Xiang tidak tahan. Dan cerita kali ini pun berakhir, sampai jumpa di dunia novel berikutnya.